Oke, kali ini kita akan melakukan presentasi video kedua, yaitu terkait dengan lingkungan ekonomi luar negeri yang akan saya presentasikan pada kali ini. Nah, pada materi pada kali ini itu ada topik 4 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengenalan lingkungan ekonomi luar negeri. Kemudian adalah ukuran pasar. Yang ketiga adalah sifat perekonomian dan keempat adalah sifat kegiatan ekonomi. Langsung saja kita akan masuk ke topik yang pertama. Nah, di sini ada pengenalan lingkungan ekonomi luar negeri. Pemasaran global perlu memperhatikan lingkungan ekonomi yang merupakan suatu faktor yang tak terkendali dalam tugas manajemen pemasaran. Nah, salah satunya adalah lingkungan ekonomi pemasaran terdiri dari dua segi. Yang pertama, lingkungan ekonomi internasional yang mempengaruhi pemasaran antar negara. Kemudian, yang kedua mencakup ekonomi domestik setiap negara di mana perusahaan itu menjual produknya. Selanjutnya yaitu topik yang kedua adalah ukuran pasar, di mana untuk definisinya sendiri, ukuran pasar atau market size untuk suatu produk tertentu merupakan fungsi dari sejumlah variabel tertentu, dan penentuannya memerlukan suatu analisis khusus. Namun ada beberapa indikator yang umum yang relevan bagi banyak produk. Contohnya ada di poin-poin sebelah ini, di mana yaitu ada jumlah produk, jumlah penduduk. Di sini jumlah penduduk itu terkait dengan jumlah penduduk di suatu negara, di mana apabila jumlah penduduk di suatu negara itu tinggi, maka kemungkinan juga para penggunanya itu nanti lebih konsumsi kepada barang pokok dan juga barang-barang yang murah. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini mendefinisikan terkait dengan lajunya pertumbuhan penduduk di suatu negara. Apabila suatu negara itu pertumbuhannya tinggi, maka juga akan mempengaruhi ekonominya. Nah, kemudian distribusi penduduk. Di sini dikategorikan distribusinya dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Di mana tentu saja kita dapat melihat dari salah satu kategori tersebut apabila suatu condong ke suatu ke kategori, maka itu yang perlu kita perhatikan. Misalnya negara yang jumlah penduduknya usianya cenderung usia lansia, maka kita juga akan memperhatikan produk-produk yang akan masuk ke negara tersebut karena jumlah remajanya yang sedikit. Misalnya seperti Korea, Jepang, dan lain-lain. Kemudian ada kepadatan dan konsentrasi penduduk. Kepadatan ini lanjut kepada dimensi pendapatan. Nah, dimensi pendapatan ini ada yang merata dan juga tidak merata. Kemudian ada juga produk nasional bruto atau PDB. PDB ini memungkinkan untuk kita dapat melihat lebih jelas dan lebih baik untuk mengidentifikasikan terkait dengan negara tujuan. Apabila PDB suatu negara itu bagus dan tinggi, maka mencerminkan negara itu bagus, dan sebaliknya.
Dan secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang pendapatan, distribusi, dan PDB sangat penting untuk menganalisis potensi pasar dan berbagai negara. Selanjutnya, topik yang ketiga itu ada sifat perekonomian. Di sini ada beberapa ciri penting suatu perekonomian dan dapat mempengaruhi suatu program pemasaran. Di mana yang kita bahas kali ini yaitu dimensi ekonomi suatu negara. Yang penting artinya bagi tugas pemasaran internasional meliputi kekayaan alam, sifat kegiatan ekonomi, dan tingkat urbanisasinya. Nah, langsung lanjut kita kepada kekayaan alamnya. Di sini ada 3 faktor, di mana yaitu ada sumber daya alam, topografi, dan iklim. Pada sumber daya alam dapat menyediakan bahan baku untuk memproduksi lokal dan mempengaruhi prospek ekonomi suatu negara. Pengetahuan tentang sumber daya alam akan penting untuk mengetahui potensi ekonomi masa depan. Misalnya sendiri, contoh negara kita sendiri yaitu Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, seperti misalkan produk pertanian, perkebunan sawit, pertambangan, dan semacamnya. Maka ini yang menjadi potensi dari suatu negara kita tersebut untuk prospek ke masa depan. Nah, kemudian ada topografi. Ini mendefinisikan wilayah yang dapat memudahkan transportasi sehingga misalkan pegunungan dan hutan dapat membagi pasar secara budaya dan ekonomi. Kemudian sungai dan terusan dapat meningkatkan aksesibilitas. Jadi jalur topografi ini juga perlu diperhatikan untuk mempermudah proses pendistribusian ke suatu negara. Nah, kemudian iklim ini juga sangat penting di mana negara besar yang dapat mempengaruhi kebutuhan produk seperti negara-negara yang memiliki 4 iklim atau 4 cuaca, di mana yaitu adanya cuaca dingin, itu tentu saja negara tersebut memerlukan seperti pemanas ruangan, dan juga ada misalkan yang mungkin udah iklimnya panas itu pendingin ruangan, dan perbedaan iklim ini juga dapat memerlukan modifikasi produk dan kemasan untuk menjaga ketahanan sebuah produk itu. Misalkan produk itu cenderung ke mudah berubah terkait dengan pengaruh iklim. Lanjut, topik terakhir yaitu ada sifat kegiatan ekonomi. Di sini ada pertama itu ada tahap pembangunan ekonomi, Rostow. Di sini mengidentifikasikan 5 tahap pembangunan ekonomi. Masyarakat tradisional untuk tinggal landas, tinggal tahap pematangan, dan tahap konsumsi massal yang tinggi. Kemudian ada sumber produk nasional. Di sini apakah agraris atau industri. Nah, di sini kita dapat mengetahui dengan negara perekonomian agraris memiliki proporsi angkatan kerja yang lebih besar di sektor pertanian seperti Indonesia, sedangkan negara industri memiliki lebih sedikit. Kemudian ada yang terakhir, yang ketiga itu ada prasarana. Operasional perusahaan sangat bergantung pada prasarana termasuk fasilitas transportasi, energi, dan komunikasi. Kualitas prasarana dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk memasuki pasar. Nah, secara keseluruhan pemahaman tentang pembangunan ekonomi, prasarana, urbanisasi, dan peran pemerintah sangat penting bagi keseluruhan internasional dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Nah, di sini juga ada poin-poin tambahan di mana yaitu untuk sifat kegiatan ekonomi seperti prasarana komersial, transportasi dan energi, komunikasi, urbanisasi, peran pemerintah juga sangat penting di sini, dan penanaman modal asing. Langsunglah lanjut kita kepada kesimpulan presentasi pada materi kali ini,
Itu dalam proses kegiatan pemasaran global salah satu penting yaitu faktor lingkungan ekonomi luar negeri. Juga harus diperhatikan semua indikator seperti ukuran pasar, sifat perekonomian, dan sifat kegiatan ekonomi dapat membantu memudahkan dalam membuat perencanaan strategi pemasaran bisnis dan produk yang sesuai dengan negara tujuan sehingga dapat mengurangi resiko kerugian perusahaan. Sekian dan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan semua yang telah melihat menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak.